Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dan sebaliknya, barang siapa yang melalaikan salat, maka dia telah merobohkan agama. Ada 5 perkara bagi orang yang mengerjakan dan melalaikan salat. Apa sajakah itu? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Salat merupakan satu ibadah yang sangat istimewa, karena perintah dan pelaksanaannya diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Salat dijadikan sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Mengerjakan salat merupakan tanda awal keislaman, sedangkan meninggalkan salat merupakan tanda awal kekafiran. Ada 5 perkara bagi orang yang benar-benar menjaga salatnya. Dan ada 5 perkara juga bagi orang yang meninggalkan salat. Berkata sebagian ulama, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang benar-benar menjaga salatnya, maka Allah Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala akan menghilangkan kesempitan dalam hidupnya. 2. Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari siksa kubur. 3. Allah Ta'ala akan memberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. 4. Dia akan melintasi sirat secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang melalaikan salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 macam azab. 5 siksaan ditimpakan di dunia, 3 siksaan saat akan meninggal dunia, 3 siksaan ketika di dalam kubur, dan 3 siksaan saat dibangkitkan. Adapun 5 macam siksaan ketika di dunia yaitu: pertama, akan dicabut keberkahan umurnya. 2. Ciri-ciri kesolehan terhapus dari wajahnya. 3. Seluruh amalannya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Doanya tidak akan diangkat ke langit. 5. Ia tidak akan mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Sedangkan 3 macam siksaan yang ditimpakan saat matinya. Yang pertama, dia akan mati dalam keadaan hina. 2. Dia akan mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, dia akan mati dalam keadaan haus, walaupun diberi minuman air lautan di dunia tidak akan menghilangkan hausnya. Adapun 3 macam siksaan yang ditimpakan di alam kubur. Yang pertama, dia akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. 2. Akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya. Yang kedua, mata ular itu terbuat dari api dan kukunya dari besi yang panjang setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya, "Saya adalah Suja'ul Aqra." Suaranya seperti halilintar yang menyambar. Ia berkata lagi, "Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, dan karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh." Setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia akan disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 macam siksaan yang akan ditimpakan pada hari kiamat setelah dibangkitkan dari alam kubur, yaitu: 1. Dia akan dihisab dengan sangat berat. 2. Dia akan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama: wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua: wahai orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Dan baris ketiga: sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah. Alim ulama yang terkenal seperti Ibnu Hajar rahmatullahi alaih, Abu Lais Samarqandi rahmatullahi alaih, dan lain-lainnya telah meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan dalam riwayat yang pertama bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia keluar dari Islam. Untuk itu sangatlah penting menyampaikan tentang azabnya. Hal ini adalah dosa besar dan mesti menerima hukuman. Tetapi walaupun dia sudah dianggap sebagai pelaku dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan sesuatu dengannya, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Menurut ayat ini dan menurut hadis-hadis lain, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memaafkan, maka itu adalah suatu keberuntungan yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Ta'ala pada hari hisab akan mengadakan 3 buah sidang pengadilan. Yang pertama bagi orang kafir dan Islam, yaitu pengadilan benar-benar tidak akan ada pengampunan. 2. Tentang penunaian hak-hak sesama manusia. Apabila ada yang haknya yang tidak dapat ditunaikan, maka dia akan menuntut, dan ada juga yang akhirnya dimaafkan tergantung dengan orangnya. 3. Pengadilan atas kewajiban menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sidang ini, pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka lebar. Maka atas dasar ini, kita hendaknya memahami bahwa segala perbuatan yang kita lakukan ada balasannya dan ada juga ampunannya. Dan masih banyak lagi hadis yang menceritakan tentang macam-macam azab dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sudah menjadi suatu kebiasaan Rasulullah SAW jika selesai sholat subuh berjemaah, beliau SAW akan bertanya kepada para sahabatnya. Mungkin di antara mereka ada yang bermimpi dalam tidurnya. Jika ada yang bermimpi, maka beliau akan menerangkan arti mimpi tersebut. Pada suatu hari, setelah beliau bertanya kepada para sahabatnya, maka Nabi SAW bercerita, tadi malam aku bermimpi, aku melihat 2 orang yang mendatangiku, lalu mereka membawaku pergi. Kemudian Nabi SAW menceritakan mimpinya yang panjang itu, yaitu tentang ahli neraka dan surga. Beliau melihat ada orang yang membawa sebongkah batu besar. Lalu orang itu memukulkan batu besar tersebut ke kepalanya dengan sangat keras, sehingga batu itu terlempar jauh, sedangkan kepalanya hancur berantakan. Kemudian ia bangun lagi dan kepalanya utuh kembali. Lalu ia mengambil batu tadi dan dipukulkannya kembali ke kepalanya, sehingga kepalanya pun hancur lagi dan batu itu terlempar lagi. Demikian seterusnya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bertanya kepada kedua pendampingnya, siapakah mereka itu? Keduanya memberitahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran lalu meninggalkannya dan tidur tanpa menegakkan sholat fardu. Dalam hadis lainnya yang sama dengan kisah ini, diceritakan bahwa Rasulullah SAW dalam mimpinya melihat segolongan orang yang disiksa sama seperti yang di atas. Lalu Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang malas mengerjakan sholat. At-Targhib wa Tarhib. Mujahid rahmatullah alaih berkata bahwa orang yang memperhatikan waktu-waktu sholat, maka ia akan mendapatkan keberkahan seperti keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya. Kitab Durrul Mansur. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku ingin menurunkan azab di suatu tempat. Namun karena ada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, mereka berkasih sayang satu sama lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhir malam mereka beristighfar memohon ampun, maka aku hentikan azab tersebut. Kitab Durrul Mansur. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.